Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Sylvia Sriandayani dengan NIM 2103482. Yang kedua ada rekan saya, Dian Yola Lestari dengan NIM 2103450. Dan yang ketiga ada rekan saya, Cindy Tisni Permata dengan NIM 2103496. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu pembangkit listrik menggunakan peltier. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu, pertama kami menggunakan peltier. Peltier adalah salah satu komponen yang dapat digunakan sebagai penghasil energi alternatif. Karena penggunaan peltier bisa dilakukan secara berulang, elemen peltier dapat menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi termal menjadi energi listrik. Yang kedua, kami menggunakan lilin. Lilin ini berfungsi sebagai pemanas peltier. Yang ketiga, kami menggunakan besi. Besi ini sebagai penyangga dan juga pengantar panas bagi lilin dan pengantar dingin bagi batu es. Yang keempat yaitu batu es. Batu es ini berfungsi sebagai sumber pendingin peltier. Selanjutnya yaitu mangkuk. Mangkuk ini berfungsi sebagai penyangga es atau sebagai wadah untuk tempat batu es. Selanjutnya yaitu LED. LED ini berfungsi untuk membuktikan bahwa rangkaian peltier ini dapat menghasilkan energi listrik dengan baik. Untuk alat yang terakhir yaitu kami menggunakan multimeter digital untuk mengukur besar tegangan yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Baiklah, di sini kami merangkai rangkaian pembangkit listrik menggunakan peltier. Di sini kami merangkai peltier dengan kabel penghubung menuju multimeter dan juga terhubung pada LED. Dan kami menggunakan lilin sebagai alat untuk pemanas di bagian bawah peltier dan juga es batu untuk pendingin bagian peltier atas. Kami menggunakan penyangga dari besi karena penyangga ini berfungsi sebagai pengantar panas yang baik, dan juga mangkok dari es batu juga merupakan pengantar dingin dengan baik. Ketika suhu bagian bawah peltier semakin panas dan suhu pada atas peltier semakin dingin atau mencapai 0 derajat, maka tegangan akan semakin bertambah. Tegangan dari 0,1 sampai 1,9 lampunya tidak dapat menyala, dan ketika mencapai 2 volt maka lampunya menyala. Jika salah satu elemennya diputus, elemen panas maupun elemen dingin, maka terjadi perputusan arus kepada lampu LED. Ini dikarenakan tidak adanya perpindahan kalor yang terjadi pada peltier sehingga lampu tersebut putus. Oke, baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dian dan Cindy. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini yaitu bahwa TEC 1 sampai 12706 dapat menghasilkan energi listrik ketika diberi perbedaan temperatur pada kedua sisinya sesuai dengan efek Seebeck. Semakin besar perbedaan temperatur yang terjadi, maka akan semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. TEC memiliki batas temperatur kerja di mana saat melebihi batas temperatur tersebut, TEC akan rusak dan tidak akan menghasilkan energi listrik kembali. Kerusakan ini dipengaruhi dari jenis peltier yang digunakan. Saat percobaan peltier yang digunakan berjenis TEC 1 sampai 12706, termoelektrik jenis ini biasanya disusun oleh dua logam, jenis tin dan bismut, di mana kedua jenis logam tersebut memiliki titik Leber 231,9 derajat Celcius dan 271,4 derajat Celcius. Saat temperatur melebihi titik Leber kedua logam dan sambungan kedua logam tersebut 150 derajat Celcius, maka peltier akan langsung rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dapat disimpulkan bahwa saat temperatur telah sampai melebihi 150 derajat Celcius,
maka Peltier telah memasuki fase overheat, di mana data masih dapat terbaca sampai Peltier mencapai suhu titik lebur dan pada akhirnya benar-benar rusak. Pada percobaan yang dibuktikan, dapat disimpulkan ketiga variasi tersebut tidak cocok digunakan sebagai bahan bakar yang tepat untuk TEC. Karena temperatur yang dihasilkan tidak dapat diatur tingkat temperaturnya, sehingga terjadi overheat yang mengakibatkan elemen TEC1 sampai 12706 rusak. Baiklah, hanya itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadlur Razi sebagai dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Baiklah, di sini kami kelompok 5 izin untuk menampilkan hasil diskusi kami berupa makalah, yaitu pembangkit listrik menggunakan Peltier. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Cindy Tisni Permata dengan NIM 21034096, dan rekan saya, Dianiola Lestari dengan NIM 21034050, dan juga Sylvia Sri Handayani dengan NIM 21034082. Di sini kami mengangkat topik tentang pembangkit Peltier. Baiklah, ini merupakan makalah dari hasil diskusi kami. Saya meminta izin untuk menampilkan hasil PPT-nya. Baiklah, di sini kami membahas topik tentang pembangkit listrik menggunakan Peltier. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik menggunakan Peltier. Yang kedua, apa saja alat dan komponen yang digunakan pada rangkaian pembangkit listrik menggunakan Peltier. Yang ketiga, bagaimana bentuk rangkaian pembangkit listrik menggunakan Peltier. Yang keempat, bagaimana prinsip kerja dari pembangkit listrik menggunakan Peltier. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dian, disilakan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik menggunakan Peltier. Efek Peltier adalah teori yang menyatakan bahwa penyerapan panas dapat terjadi pada dua penghantar listrik yang diberikan arus listrik pada suhu yang berbeda. Kondisi kedua penghantar adalah terhubung di bagian permukaannya. Lambatan panas yang timbul setiap detik menyebabkan kenaikan suhunya sebanding dengan arus listrik yang mengalir. Efek termoelektrik adalah proses perubahan energi panas atau perubahan temperatur menjadi energi listrik atau sebaliknya. Ada 3 efek utama dalam efek termoelektrik, yaitu Seebeck, Peltier, dan Thomson. Efek Seebeck merupakan perbedaan temperatur menjadi tegangan atau kekuatan listrik. Perubahan kekuatan listrik akibat perubahan temperatur disebut dengan koefisien Seebeck. Efek Peltier merupakan
kebalikan dari efek feedback, yaitu perbedaan temperatur yang menghasilkan kekuatan listrik. Sedangkan efek terusan berkaitan dengan perbedaan suhu atau EMF dalam suatu penantar hubungan. Efek feedback, efek Peltian mengkonversikan energi listrik menjadi perubahan suhu. Prinsip kerja efek Peltian merupakan kebalikan dari efek feedback di mana energi panas diserap pada satu sambungan konduktor dan dilepaskan pada sambungan konduktor lainnya ketika arus listrik dialirkan pada satu rangkaian tersebut. Adapun alat dan komponen yang kami gunakan yaitu yang pertama sensor Peltian. Sensor Peltian bekerja pada efek feedback dan efek Peltian yang bekerja ketika kedua sisi yang berbeda diberikan suhu yang berbeda, yaitu suhu panas dan dingin, dikarenakan sensor Peltian memiliki titik dari bahan semikonductor tipe N dan tipe P, sehingga dapat menghasilkan sebuah konversi energi ke energi yang lain, yakni energi listrik dengan perbedaan suhu pada kedua sisinya. Prinsip kerja efek Peltian merupakan kebalikan dari efek feedback, di mana energi panas diserap pada satu sambungan konduktor dan dilepaskan pada sambungan konduktor lain ketika arus listrik dialirkan pada suatu rangkaian tertutup. Struktur elemen Peltian terdiri dari semikonduktor tipe P dan tipe N di permukaan melalui logam-logam yang bersifat menghantarkan listrik yang disusun secara berdampingan. Pada masing-masing sisi diberikan penyekat atau biasanya terbuat dari bahan keramik substrat sebelum ditempelkan ke lempeng tipis sebagai thermal conductor. Adapun yang kedua yaitu kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghantarkan energi listrik yang dihasilkan oleh Peltian menuju LED. Dengan kata lain, kabel listrik ini berfungsi untuk menghubungkan bagian Peltian dengan LED. Yang ketiga yaitu LED. LED bersifat mengeluarkan cahaya tanpa apabila diberikan teknologi satu dengan panas selancar menekan, sehingga LED dapat berfungsi sebagai optik yang mengirimkan informasi juga memiliki cahaya yang dengan konsumsi daya yang kecil. Selanjutnya yaitu multimeter digital. Fungsi utama multimeter digital adalah untuk mengukur arus listrik, namun pada rangkaian ini kami gunakan untuk mengukur atau mengetahui kehilangan yang dihasilkan oleh Peltian. Yang selanjutnya yaitu pakan terbuka, kebetulan dengan ketinggian 500 cm dengan bahan bagian atasnya merupakan logam sehingga menghantar panas dengan baik. Berfungsi sebagai tempat meletakkan Peltian dengan di sisi bawahnya sebagai tempat pengalir listrik.
Baiklah, terima kasih kepada Dianela Lestari atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang rangkaian alat seperti pada gambar, yang mana bagian ditaruh di atas heatsink, yang di bawahnya terdapat lilin sebagai sumber panas, lalu es batu sebagai sumber dingin dari Peltier, lalu dihubungkan pada multimeter dan juga LDR. Yang mana prinsip kerja setiap alatnya yaitu prinsip kerja efek termoelektrik pada batang material logam dipanaskan dan didinginkan pada dua kutub batang logam. Elektron pada sisi panas akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin logam. Dengan kecepatan yang lebih tinggi tersebut, maka elektron dan sisi panas akan mengalami difusi ke sisi dingin yang menyebabkan timbulnya medan listrik pada logam tersebut. Lalu, efek Peltier mengkonversi energi listrik menjadi perubahan suhu. Prinsip kerja efek Peltier merupakan kebalikan dari efek Seebeck, di mana energi panas diserap pada satu sambungan konduktor dan dilepaskan pada sambungan konduktor lainnya ketika arus listrik dialirkan pada suatu rangkaian tertutup. Pada prinsip efek termoelektrik, apabila batang material logam dipanaskan dan didinginkan pada dua kutub batang logam, elektron pada sisi panas akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin logam. Dengan kecepatan yang lebih tinggi tersebut, maka elektron dari sisi panas akan mengalami difusi ke sisi dingin yang menyebabkan timbulnya medan listrik pada logam magnet tersebut. Multimeter ini juga berfungsi sebagai bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen. Pada alat ukur kumparan putar, besaran listrik diubah menjadi gaya gerak pada jarum penunjuk. Prinsip kerja multimeter dengan kumparan putar hanya dapat digunakan pada ukuran besaran listrik arus searah. Multimeter ini berfungsi untuk mengukur tegangan. Baiklah, di sini kami mendapatkan data dari pembangkit listrik menggunakan Peltier, yang mana pada waktu 0,6 menit kami mendapatkan tegangan 1 volt, T1-nya suhu panas 74 derajat Celcius dan suhu dinginnya min 5 derajat Celcius. Keadaan LDR atau lampu pada saat itu mati. Ketika 1,3 menit, kami mendapatkan tegangan 1,5 volt dengan suhu panas 106 derajat Celcius dengan suhu dingin min 11 derajat Celcius. Pada keadaan itu, lampu tetap mati. Jika kamu mengukur pada waktu 1,6 menit dengan tegangan 2 volt dengan suhu panas 153 derajat Celcius dengan suhu dingin min 19 derajat Celcius, keadaan lampu menyala. Lampu menyala pada tegangan mencapai 2,0 volt. Ketika waktu 2 menit, tegangan 2,5 volt dengan suhu 191 derajat Celcius, suhu dingin 23 derajat Celcius, keadaan lampunya menyala dan lebih terang dari sebelumnya. Maka dari ini kami dapat menyimpulkan bahwa efek Peltier adalah teori yang menyatakan bahwa penyerapan panas dapat terjadi pada dua pengantar listrik yang diberi arus listrik pada suhu yang berbeda. Kondisi kedua pengantar adalah terhubung di bagian permukaannya, di mana kami menggunakan alat dan komponen dalam pembangkit listrik tenaga Peltier, yaitu sensor Peltier, kabel, LED, multimeter digital, papan penyangga, es batu, lilin, dan mangkok. Prinsip kerja dari termoelektrik yaitu apabila batang material logam dipanaskan dan didinginkan pada dua kutub batang logam, elektron pada sisi panas akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi dingin logam. Dengan kecepatan yang lebih tinggi tersebut, maka elektron dari sisi panas akan mengalami difusi ke sisi dingin, yang menyebabkan timbulnya medan listrik pada logam tersebut.
Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.